kita juga nggak mau dong pinginnya minta subsidi terus sama orang tua gitu ya. Pinginnya juga ya kita beli HP baru misalnya gitu ya, atau pingin makan enak lah sekali, jangan sampai membebanin orang tua gitu loh. Halo teman-teman, jadi pembahasan kita kali ini seputar bagaimana gue pengen memberikan semacam sumbangsi pengalaman ya buat teman-teman calon mahasiswa di semester ke depan. Nantinya ada begitu banyak calon-calon mahasiswa ini yang sampai nanti mereka lulus masih kebingungan untuk memiliki atau untuk memilih jurusan yang akan mereka ambil. Nah, pastinya ada begitu banyak pertimbangan ya, terutama masalah ekonomi, terus masalah masa depan, seperti apa nih peluang jurusan yang akan gue ambil, apakah gue nyaman atau enggak ya. Belum lagi untuk masalah ya gue pingin juga nih kalau bisa tempat magangnya, atau gue pingin lah ke luar negeri bisa jalan-jalan, kira-kira jurusan yang gue pilih membantu enggak ya. Nah, jadi teman-teman, di sini gue akan mencoba untuk memberikan pendapat gue, semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Namun gua hanya mau katakan sebenarnya semua jurusan itu potensial, tergantung bagaimana kita meresponnya saja. Nah, jadi ada semacam jurusan IT ya, yang memang pasti akan sangat dibutuhkan ke depannya dengan kemajuan teknologi yang ada. Terus jurusan kesehatan yang tidak akan pernah mati, karena setiap orang pasti akan butuh yang namanya tenaga medis gitu ya. Tapi kali ini pembahasan gua lebih seputar bagaimana jurusan perhotelan itu menjadi pilihan yang juga akan sangat bagus buat teman-teman. Alasannya kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Oke, di pembahasan kali ini gua akan mengupas secara detail dan semoga teman-teman bisa banyak manfaat dari video kali ini. Kalau misalnya nanti ada yang merasa masih kurang, teman-teman silakan aja langsung ngisi di kolom komen ya. So teman-teman, kita langsung saja. Namun pastinya gue pingin teman-teman juga menjadi pribadi yang suka berbagi. Berbagilah dari hal-hal yang kecil saja. Berbagi untuk menekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like-nya, dan juga untuk mengisi kolom di bawah. Oke teman-teman, seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita check it out. Baik teman-teman, adapun alasan pertama ya, kenapa jurusan perhotelan menjadi rekomendasi gua, itu adalah karena di jurusan perhotelan ada begitu banyak kesempatan buat teman-teman untuk DW ya, daily worker, untuk menjadi daily worker, atau biasa disebut dengan part timer gitu ya, atau casual, apapun itu. Intinya adalah hotel atau perusahaan-perusahaan sering membutuhkan tenaga lu dalam pekerjaan harian. Nanti lu diupah untuk upah 1 hari saja ya. Besok-besoknya kalau pekerjaan bagus dan ada lagi job-job kegiatan-kegiatan mereka, biasanya lu akan dipanggil lagi tuh ya. Jadi buat teman-teman, DW menjadi kunci bagaimana lu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Kita juga nggak mau dong pinginnya minta subsidi terus sama orang tua gitu ya. Pinginnya juga ya kita beli HP baru misalnya gitu ya, atau pingin makan enak lah sekali, jangan sampai membebanin orang tua gitu loh. Ya udah, berarti kan kita butuh yang namanya penambahan uang saku tuh. Nah, penambahan uang saku rekomendasi gua adalah di jurusan perhotelan, karena ada begitu banyak hotel-hotel yang membutuhkan tenaga teman-teman. Kenapa hotel butuh teman-teman? Karena mereka merasa untung sekali memakai jasa teman-teman ya. Akan sangat-sangat besar pengeluaran sebuah hotel kalau mengontrak ya, atau menjadikan sebuah karyawan tetap ya di hotelnya. Tapi dengan mempekerjakan teman-teman saja ya, 1 hari biasanya itu kisarannya 150 kalau di Batam ya. Gue nggak tahu kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa atau di daerah-daerah lainnya, tapi menurut gue itu worth it banget. Artinya sangat-sangat membantu ya buat keuangan teman-temannya. Nah, gue cuma ingin kasih tahu sama teman-teman, jadi tidak hanya di hotel gitu ya, tapi juga di bagian pemerintahan sering juga istilahnya meminta bantuan atau jasa mahasiswa-mahasiswa perhotelan untuk membantu kegiatan-kegiatan mereka. Contohnya saja mahasiswa kita perhotelan sering diminta untuk jadi aser atau penerima tamu ya di acara-acara besar mereka. Ada juga yang jadi waiter atau waitress gitu ya. Nah, berikutnya juga teman-teman, selain di hotel dan pemerintahan, yang gue secara pribadi pada saat jadi mahasiswa sering menjadi DW itu ketika IO, event organizer, membutuhkan jasa-jasa
kayak kita. Jadi kadang kita ada Chinese wedding gitu ya, pernikahan teman-teman dari suku Tionghoa. Nah itu pasti kita dari perhotelan, walaupun gue jurusan divisi kamar, tapi gue juga diminta untuk bantu menjadi waiter, menjadi ya pelayan yang tugasnya untuk meng-clear up mereka punya piring atau peralatan makan seperti itu. Jadi ada begitu banyak potensi untuk kamu bisa menjadi daily worker, nambah pundi-pundi pendapatan untuk menafkahi hidup selama kuliah. Nah jadi ini penting banget teman-teman, menurut pendapat gua ya sangat membantu sekali buat mahasiswa ya. Di kampus gua sekarang ada begitu banyak mahasiswa yang punya antusias kuat. Bahkan di grup WA kita tuh isinya hanya, wah siapa nih yang mau daily worker, siapa nih yang mau DW gitu ya, siapa yang mau casual nih, ada nih segini, satu harinya segini. Nah jadi teman-teman itu sangat-sangat bagus buat teman-teman, jangan sia-siakan. Menurut pendapat gua ya jurusan perhotelan akan sangat-sangat membantu keuangan para mahasiswa yang pingin punya uang saku lebih untuk membiayai hidup mereka. Oke, yang kedua teman-teman, gue ngerasa ada begitu banyak mahasiswa yang pingin sekali keluar negeri. Entah itu konteksnya dia pingin magang, entah itu dia konteksnya pingin kuliah di luar negeri, atau bahkan setelah lulus nanti kerja di luar negeri. Nah, gue hanya mau katakan untuk pemilihan jurusan perhotelan, kesempatan itu sangat-sangat terbuka buat teman-teman. Ya, jadi teman-teman calon mahasiswa perlu gue kasih tahu di sini di jurusan perhotelan, terutama kayak di kampus gua gitu ya saat ini ada begitu banyak ada begitu banyak hotel-hotel yang memang dari luar negeri siap menampung tenaga teman-teman ya. Mereka pastinya merasa beruntung kalau bisa mempekerjakan teman-teman. Sekali lagi alasan ekonomi pasti menjadi yang pertama ya. Sementara kamu diupah untuk upah sebagai seorang training itu sangat berbeda dan sangat menguntungkan buat si hotelnya daripada mereka mempekerjakan atau mengambil tenaga kontrak ya menjadi pegawai tetap ya di hotel mereka, sehingga kesempatan buat teman-teman begitu besar. Kayak saat ini saja yang mungkin berbeda dengan pada saat gue jadi mahasiswa, ada begitu banyak hotel-hotel di Dubai ya, di Qatar, Hong Kong gitu ya, termasuk Jepang gitu yang bekerja sama dengan kampus kita. Jadi kalau dulu waktu gue jadi mahasiswa, yang paling jauh dan paling bagus itu paling Jepang sama Singapura. Saat ini justru Singapura nggak lagi nih. Singapura sudah menyetop untuk tenaga training. Tapi buat yang bekerja, mereka masih menerima. Jadi teman-teman yang memang punya keinginan dan punya cita-cita untuk keluar negeri, gue pikir jurusan perhotelan akan sangat-sangat bermanfaat dan membantu lu ya bisa sampai kepada cita-cita lu itu. Ada juga yang dari misalnya kekurangan dana untuk pergi ke sana. Jalur beasiswa ada begitu banyak juga teman-teman dari ya Siak Riau gitu ya, kayak pengalaman kita di kampus sekarang itu mereka juga dapat beasiswa dari pemerintah kabupatennya, jadi didanai. Tapi kalau teman-teman yang memang tidak dari jalur beasiswa, persiapkan saja. Kayak tadi pengalaman DW selama teman-teman belum magang itu akan sangat-sangat membantu. Ya, yang penting kalau soal keuangan, pesan gua kepada mahasiswa, lifestyle-nya jangan tinggi-tinggi banget. Ya, lu punya gaya hidup biasa-biasa aja. Yang penting mimpi lu tercapai, nanti percayalah pendapatan lu dari mimpi lu itu bisa mau membayar lifestyle lu mau seperti apapun. Jadi jangan lifestyle-nya ditaruh di depan ya, tapi lifestyle itu bisa di belakang gitu loh. Nah, alasan yang terakhir menjadi alasan yang keempat, teman-teman berwirausaha atau menjadi seorang entrepreneur. Gue benar-benar menjadi senang, bangga kalau ada mahasiswa, bahkan banyak mahasiswa gue yang menjadi seorang entrepreneur, membuka lapangan pekerjaan gitu ya buat orang lainnya. Nah, jadi ada begitu banyak ilmu-ilmu di jurusan perhotelan yang memang nanti pasti sangat berguna nih buat teman-teman. Contohnya satu, tata boga atau biasa kita bilang kulineri. Ya, kulineri itu ada untuk makanan beratnya atau kitchen gitu ya. Terus ada makanan yang sifatnya roti-rotian atau puding gitu ya, appetizer, dessert yang biasanya juga disiapkan sama teman-teman patisserie atau pastry. Terus ada jurusan kedua untuk meramu minuman, mau itu yang alkohol non alkohol atau juga minuman kopi, itu ada di food and beverage, termasuk kayak gua di divisi kamar. Nah, keterampilan-keterampilan seperti ini membuat
banyak mahasiswa pada akhirnya berwirausaha. Tidak hanya pada saat mereka setelah lulus, bahkan teman-teman mahasiswa gue sekarang itu sebelum mereka lulus masih aktif jadi mahasiswa, mereka sudah punya produknya sendiri. Nah, ini akan sangat bagus, apalagi mereka bisa memasarkan langsung ke teman-teman kampus mereka, ke dosen-dosen mereka, belum lagi ke tempat mereka tinggal atau kos mereka. Nah, jadi teman-teman jurusan perhotelan sangat-sangat mendukung sebenarnya kalau teman-teman ini banyak yang menjadi entrepreneur. Nah, ini yang menjadi sebuah nilai plus untuk jurusan perhotelan yang menurut pendapat gua akan sangat bagus buat teman-teman calon mahasiswa memilih jurusan perhotelan nantinya. Yang pasti sekali lagi jurusan-jurusan lain juga bagus. Ya, gua hanya memandang dari versi dimana gua sudah menjalankan, ya, menjadi mahasiswa, menjadi seorang dosen di jurusan perhotelan, dan ya gue ingin berbagi, siapa tahu itu memang bermanfaat buat teman-teman. Ya, silakan dicoba, silakan berdiskusi sama orang tuanya, semoga mendapatkan jalan keluar terbaik dan semoga kamu mendapatkan sesuatu yang kamu impikan. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, itu saja pembahasan tentang bagaimana gue merekomendasikan jurusan perhotelan sebagai pilihan buat teman-teman calon mahasiswa di semester berikutnya nanti. Semoga saja teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat, terlebih jalan keluar untuk jurusan yang dipilihnya. Sekali lagi teman-teman, yang terbaik adalah ketika kita mengikuti passion yang kita punya. Oke? So, jangan lupa untuk berbagi, jangan lupa untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thank you very much and God bless you all.